Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi, nomor absen 06, merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 2 Badan Diklat Provinsi Pulau Bangka Belitung. Di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata pelatihan hubungan kelembagaan terkait dengan potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Ada kewenangan yang berbeda-beda pada setiap tingkat pemerintahan. Salah satu unsur penting di dalam hubungan pusat daerah adalah pembagian kewenangan. Secara yuridis, pembagian kewenangan ini oleh undang-undang diatur sebagai urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang meliputi urusan pemerintah absolut atau mutlak urusan pusat, urusan pemerintahan konkuren atau urusan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten kota, dan urusan pemerintahan umum. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 17 dan 18, istilah baku yang digunakan adalah urusan pemerintahan, bukan kewenangan. Menurut Kafo dan Mendagri, distribusi urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilakukan dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, kriteria eksternal, di mana pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sementara apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat. Istilahnya, siapa yang kena dampak, mereka yang berwenang mengurus. Selanjutnya, kriteria kedua yaitu akuntabilitas. Yang berwenang mengurus adalah tingkat peran pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu efisiensi, di mana apabila suatu urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh suatu strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan itulah yang lebih tepat untuk menangani urusan pemerintahan dimaksud dibandingkan dengan strata pemerintahan lainnya. Dengan kata lain, efisiensi dicapai melalui skala ekonomi pelayanan publik, sedangkan skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan yang optimal. Baik, selanjutnya untuk kriteria terakhir atau yang keempat merupakan kepentingan strategi nasional, di mana ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Kafo menjelaskan bahwa terdapat kewenangan yang berbeda dalam tingkatan pemerintahan, yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kriteria kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat 5 aspek, yaitu aspek lokasi, aspek pengguna, aspek manfaat atau dampak, aspek penggunaan sumber daya, dan aspek lainnya. Pada pemerintah pusat, cakupan wilayahnya meliputi lintas provinsi dan lintas negara. Sementara pada pemerintah provinsi, cakupan wilayahnya meliputi lintas kabupaten kota dalam provinsi tersebut. Sedangkan pada pemerintah kabupaten kota, cakupannya berada dalam kabupaten kota itu sendiri. Pola pikir ke depan, birokrasi harus bekerja dalam kesatuan, kesamaan sudut pandang, kebersamaan, dan berpikir bahwa kita adalah satu kesatuan pemerintahan. Tidak lagi terjadi silosentris dan hambatan sektoral, serta kedaerahan sistem sentralisasi, dekonsentralisasi, desentralisasi, dan azas perbantuan harus dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sistem-sistem tersebut hanyalah suatu cara untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia, sehingga dengan berkolaborasi dan kesamaan sudut pandang dan bekerja secara satu kesatuan, maka birokrasi kita akan menjadi birokrasi handal
Hanya dengan inovasi, kita akan dapat memenangkan persaingan global. Berdasarkan fakta, praktek penyelenggaraan pemerintahan tidak ditemukan adanya negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi. Begitu juga sebaliknya, sangat tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan hanya berdasarkan pada azas desentralisasi. Oleh karena itu, tepat kiranya jika dikatakan dalam praktek kehidupan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontinum. Lebih lanjut dijelaskan Suyanto, dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembagian kewenangan atau urusan antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini karena sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu bangunan negara sangat ditentukan oleh seberapa jauh kewenangan atau urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan adalah: pertama, urusan pemerintahan absolut atau mutlak urusan pusat yang meliputi pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, dan moneter dan fiskal nasional. Kedua, urusan pemerintahan konkuren atau urusan bersama pusat, provinsi, dan kabupaten kota adalah dua macam urusan dalam urusan konkuren, yaitu urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib dibagi menjadi dua, yaitu urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan yang bersifat pilihan merupakan urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius, hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi, seperti kehutanan, kelautan, dan pertambangan, sehingga relatif mudah untuk dikendalikan. Selanjutnya yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan suatu usaha bersama antara daerah dengan pemerintah pusat, antara daerah dengan daerah lain, dan antara daerah dengan pihak ketiga dalam suatu bentuk kerjasama daerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan pada mata pelatihan hubungan kelembagaan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.